sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Gulungan sinar pedang-pedang menyambar ke arah tubuh kakek dari berbagai jurusan, namun dapat ditangkis oleh gulungan sinar tongkat hitam yang telah diputar dengan cepatnya oleh pengemis 8 dewa. Para pendekar bintang laut itu terkejut ketika merasakan betapa telapak tangan mereka menjadi panas dan nyeri setiap kali pedang mereka tertangkis tongkat. Hal ini menandakan bahwa si kakek benar-benar amat lihai dan memiliki tenaga sakti yang amat kuat. Juga tongkatnya yang kelihatan butut dan hitam itu ternyata terbuat dari logam pilihan sehingga mampu menahan ketajaman pedang di tangan mereka, padahal semua pedang di tangan 13 bintang laut adalah pedang-pedang pusaka yang ampuh. Hahaha, inikah kelihayan dari bintang laut yang terkenal? Haha, tidak seberapa. Sambil menggerakkan tongkatnya menangkis setiap sinar pedang yang meluncur datang, kakek itu tertawa dan mengejek. Bentuk formasi bintang laut, teriak si senior tertua melihat betapa kakek itu benar-benar amat tangguh sehingga semua serangan pedang mereka dapat ditangkis dengan mudahnya. Tiba-tiba 13 orang pendekar itu merubah gerakan mereka. Kini mereka tidak lagi menyerang dari kedudukan tertentu, melainkan mereka bergerak mengurung dan mengelilingi kakek itu. Sambil bergerak berkeliling mereka menyusun serangan berantai yang susul-menyusul dan yang datangnya dari arah yang tidak tertentu. Diam-diam kakek itu terkejut, sejenak dia menjadi bingung. Kalau tadi mereka itu menyerangnya dari kedudukan tertentu, biarpun gerakan mereka tadi berdasarkan bintang laut, namun dia sudah dapat mengenali dasar bintang laut dan dapat menggerakkan tongkat secara otomatis untuk menangkis semua pedang yang datang menyambar. Akan tetapi sekarang sukar sekali menentukan dari mana serangan akan datang, dan gerakan mengelilinginya itu benar-benar mendatangkan rasa pusing. Marahlah pengemis 8 dewa. Tadi dia ingin mempelajari ilmu pedang bintang laut dan memperhatikan para pengeroyoknya sebelum membunuh mereka. Akan tetapi setelah mereka menggunakan formasi bintang laut, dia tahu bahwa kalau dia tidak cepat mendahului mereka, maka dia sendiri bisa terancam bahaya. Tidak disangkanya bahwa si tua Bangka Tihan, ketua dari bintang laut, dapat menciptakan barisan pedang yang demikian lihainya. Tiba-tiba terjadi perubahan pada kakek ini. Tangan kirinya berubah menjadi merah sekali, merah darah. Hati-hati terhadap tangan darah. Si senior tertua berseru keras ketika melihat perubahan warna tangan kiri kakek itu. Pengemis 8 dewa tiba-tiba mengeluarkan pekik yang amat dahsyat, lebih dahsyat daripada tadi. Tubuhnya mendadak membalik, tongkatnya menyambar dibarengi tangan kiri merah itu mendorong ke depan. Prak-prak, des. 3 orang pengeroyok menjerit dan roboh, 2 orang dengan kepala pecah oleh tongkat, sedangkan seorang lagi terkena pukulan jarak jauh tangan darah. Roboh dan tewas seketika dengan dadanya tampak ada bekas 5 jari merah seperti terbakar, bahkan bajunya robek dan hangus. Itulah tangan darah, pukulan maut yang mengerikan. Padahal ilmu itu masih belum sempurna, dapat dibayangkan betapa hebatnya kalau kakek ini berhasil menghisap darah, otak dan sumsum seorang bocah jenius seperti Chung Bun. 10 orang pendekar bintang laut yang tersisa terkejut dan marah sekali. Mereka melanjutkan serangan dengan penuh semangat dan penuh dendam. Namun kembali pengemis 8 dewa memekik dahsyat sambil bergerak menyerang, dan kembali 3 orang lawan roboh dan tewas. Serangan ini diulanginya terus, tidak memberi kesempatan kepada para pengeroyoknya untuk membebaskan diri. 4 kali terdengar dia memekik dahsyat seperti itu dan akibatnya, 12 orang di antara 13 bintang laut dari bintang laut itu tewas semua, tewas dalam keadaan masih menggurungnya dan yang masih hidup tinggal si Ali seorang. Hal ini memang disengaja oleh pengemis 8 dewa, dan kini sambil tersenyum mengejek dia menghadapi si Ali. Dapat dibayangkan betapa perasaan darah itu melihat 12 orang seniornya telah tewas semua. 12 orang seniornya yang selama ini berjuang sehidup semati dengannya, kini telah menjadi mayat yang bergelimpangan di sekelilingnya, seolah-olah mayat 12 orang itu mengurung dia dan pengemis 8 dewa yang berdiri tersenyum di depannya. Iblis busuk, aku akan mengadu nyawa denganmu.
Siali berseru mengandung isak tertahan. Haid, tubuhnya melayang ke depan, pedangnya ditusukkan ke arah dada lawan dengan kebencian meluap-luap. Namun dengan gerakan seenaknya kakek itu memukulkan tongkatnya dari samping menghantam pedang yang menusuknya. Krek, pedang itu patah dan gagangnya terlepas dari pegangan Siali. Darah itu membelalakkan matanya dan melihat pandang mata kakek itu kepadanya. Melihat senyum yang baginya amat mengerikan itu, tiba-tiba dia membalikkan tubuhnya dan melayang ke arah sebatang pohon besar. Siali berniat untuk membenturkan kepalanya hingga pecah pada batang pohon itu. Gadis ini melihat ancaman bahaya yang lebih mengerikan daripada maut sendiri, maka setelah yakin bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan lawannya, dia mengambil keputusan nekat untuk membunuh diri dengan membenturkan kepalanya pada batang pohon. Bukan batang pohon yang dibentur kepalanya, melainkan perut lunak dan tubuhnya tahu-tahu sudah berada dalam pelukan pengemis 8 dewa yang entah kapan telah berada di situ menghadangnya di depan pohon. "Lepaskan aku!" Siali berteriak, dan tiba-tiba tubuhnya dilontarkan oleh kakek itu hingga jatuh kembali ke dalam lingkaran mayat-mayat seniornya. Dengan langkah gontai kakek itu tersenyum-senyum memasuki lingkaran dan melangkahi mayat bekas para penggeroyoknya, menghampiri Siali yang sudah bangkit duduk dengan muka pucat dan mata terbelalak.